Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Leon SAG, guru agama Katolik pada Sekolah Dasar SDK Tailama, Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja PTG dalam jabatan di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan materi anggota tubuhku. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Untuk petugas doa, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sikap berdoa, gerak. Teman-teman kata Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, sebentar lagi kami mulai dengan pelajaran kami. Kiranya untuk seluruh pendengar untuk hari ini dengan keadaan baik dan selamat. Semoga dalam harapan ini kami satukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Febri. Ade, Bu. Istin. Ade, Bu. Ayu. Ade, Bu. Tri. Ade, Bu. Desi. Ade, Bu. Arifin. Ade, Bu. Listi. Ade, Bu. Luisa. Ade, Bu. Kita ada 15 orang, harus semua hadir. Hadir. Ya. Lagu kepala pundak tahu? Tahu. Semua berdiri. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Aku dicintai Tuhan. Ya, aku dicintai Tuhan. Anak-anak, kalau kita melihat menggunakan apa? Mata. Kalau kita berjalan menggunakan apa? Ya, terima kasih. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pelajaran hari ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat mengenal dan bersyukur atas anggota tubuh yang dimilikinya sebagai anugerah Allah dan mampu menjaga serta menggunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenal dirinya sebagai pribadi
yang dicintai dan diciptakan Tuhan secara istimewa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pada kegiatan inti, kita menyanyi lagi satu lagu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar tentang anggota tubuhku. Kita mau mengenal anggota tubuh kita. Baik, anggota tubuh kita itu terdiri dari kepala, mata, dahi, telinga, hidung, mulut, pipi, dagu, bahu, tangan, kaki, dan jari tangan. Ya, masing-masing anggota tubuh mempunyai fungsinya. Baik anak-anak, mata ada berapa? 2. Mata berfungsi untuk apa? Melihat. Kalau telinga ada berapa? 2. Telinga berfungsi untuk apa? Mendengar. Tangan ada berapa? 2. Tangan berfungsi untuk memegang. Kalau kaki ada berapa kaki? 2. Kaki berfungsi untuk menjalan. Kalau mulut ada berapa? 1. Mulut berfungsi untuk mendengar, untuk berdoa, bicara, makan, minum. Fungsi dari anggota tubuh kita. Baik, sekarang anak-anak, siapa yang bawa Alkitab? Bisa baca? Ibu yang baca saja. Nanti anak-anak dengar ya. Dengar ibu baca, nanti sebentar ibu kasih pertanyaan, anak-anak bisa jawab ya. Semua perhatikan di depan. Untuk bacaan dari 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 20. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia
ia tidak termasuk tubuh. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah seluruhnya adalah mata? Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Baik anak-anak, tadi sudah mendengar bacaan toh? Ya. Bacaan tadi itu judulnya apa? Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, judulnya itu banyak anggota tapi satu tubuh. Baik, sekarang kita akan mendalami pesan kitab suci tadi tentang nasihat Santo Paulus. Baik, nasihat Santo Paulus yaitu banyak anggota tapi satu tubuh. Pesan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa anggota tubuh itu banyak tetapi hanya satu tubuh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menggunakan anggota tubuh kita dengan baik dan benar. Kita tidak boleh menggunakan anggota tubuh kita untuk menyakiti orang lain, tetapi kita menggunakan anggota tubuh kita untuk berbuat baik. Karena anggota tubuh itu saling membutuhkan. Misalnya tangan bisa membantu orang. Misalnya kawan tidak ada ballpoint, anak-anak bisa mengambil ballpoint kan pakai tangan. Ambil ballpoint lalu kasih ke teman yang tidak mempunyai ballpoint. Terus kaki bisa membantu orang tua di rumah. Misalnya mama menyuruh Anika. Contohnya, mama menyuruh Anika pergi membeli garam di kios. Anika harus pergi untuk membeli. Iya, itu adalah fungsi kaki. Fungsi kaki apa? Berjalan. Kalau tangan? Memegang. Kalau mata? Melihat. Kalau telinga? Mendengar. Baik, anak-anak. Sebelum kita lanjut pada kegiatan kita selanjutnya, Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk berdiri. Semangat sekarang kita sama-sama tepuk semangat. Silakan duduk. Lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak membaca soal Ibu sudah siapkan memang di sini. Jadi anak-anak tinggal menjawab pertanyaan di sini. Tulis jawabannya di bawah. Ibu jawab belum? Gimana?
yang dimiliki. Anggota tubuh yang dimiliki. Sebutkan anggota tubuh yang dimiliki. Siapa yang bisa jawab? Coba Anika. Ayo. Besti. Besti. Apa? Dahi. Prilly. Isti. Listi. Desi. Febri. Tri. Ada. Arifin. Tangan. Luisa. Mulut. Pertanyaan nomor 2. Perbuatan baik apa yang dilakukan kaki? Perbuatan baik apa yang dilakukan kaki? Berjalan. Ya, berjalan, benar. Terus apa lagi? Menjaga kesehatan jantung. Untuk menjaga kesehatan jantung. Berolahraga untuk menjaga kesehatan jantung. Fungsi dari kaki itu berjalan, berolahraga, berlari. Itu adalah fungsi dari kaki. Terus nomor 3, pertanyaan nomor 3. Perbuatan baik apa yang dilakukan tangan? Perbuatan baik apa yang dilakukan tangan? Untuk memegang, untuk menulis, untuk membantu. Sekarang pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Siapa yang memberikan anggota tubuh? Tuhan. Tuhan yang memberikan kita anggota tubuh. Terus nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Apa nasihat Santo Paulus? Nasihat Santo Paulus. Banyak anggota tubuh. Ya, nasihat Santo Paulus adalah banyak anggota, tapi satu tubuh. Terus semua anggota tubuh harus bekerja sama dan saling melengkapi. Terus jawaban nomor 2 itu semua anggota tubuh harus dipergunakan untuk berbuat baik. Iya, dan menolong sesama yang membutuhkan. Baik, semua jawaban dari anak-anak benar. Sekarang kita tepuk salut. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk pada rangkuman. Ibu akan merangkumkan materi dari awal sampai dengan kegiatan yang tadi kita bahas, yaitu pertanyaan-pertanyaan itu. Baik anak-anak, anggota tubuh adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap dan sehat. Anggota tubuh juga adalah anugerah dari Tuhan yang mempunyai fungsi masing-masing dan harus digunakan untuk berbuat baik. Seperti mata untuk melihat, tangan untuk memegang, menulis, untuk menulis.
menulis untuk membantu teman. Terus mulut. Mulut juga untuk berdoa, untuk berbicara, untuk makan, minum. Baik anak-anak, Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap dan utuh. Jadi kita harus menggunakan anggota tubuh itu dengan baik, tidak boleh menyakiti teman. Tuhan Yesus baik atau tidak? Baik. Dia memberikan kita anggota tubuh mulai dari kepala sampai ujung kaki. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan lewat apa? Lewat berdoa. Baik. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Baik anak-anak, hari ini semua luar biasa. Kita sudah menyelesaikan kegiatan kita dari awal hingga berakhir dengan lancar. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya ini. Ini pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi. Pelajaran dari awal hingga akhir. Kira-kira apa perasaan Anda? Perasaan Anda bagaimana setelah mengikuti pelajaran kita hari ini? Baik. Perasaannya apa? Baik. Ya baik, senang. Perasaannya itu senang, gembira, bahagia. Baik anak-anak, materi untuk minggu depan adalah merawat anggota tubuh. Nanti minggu depan baru kita lanjutkan lagi materi tentang merawat anggota tubuh. Baik, sekarang sebelum kita mengakhiri semua kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau ajak anak-anak semua berdiri, kita menyanyikan satu lagu. Aku anak sehat. Aku anak sehat. Tidak tahu? Kalau anak monyet tahu? Kita sama-sama menyanyi. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang umur, namanya kuda, panjang hidup, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Baik, sebelum kita pulang, mari kita mengakhiri semua kegiatan kita pada hari ini dengan
berdoa. Untuk petugas doa silakan maju. Kita berdoa, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Siap, gerak. Sikap berdoa, gerak. Teman-teman serta ibu guru marilah berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu, aturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran sehingga berakhir dengan keadaan baik dan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya utuslah Roh Pelindung untuk melindungi kami dari perjalanan hingga tiba di rumah kami dengan keadaan baik dan selamat. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin.